70% Al-Quran itu kisah, cerita, dan 70% masalah cerita adalah tentang Bani Israel. Mustahil Allah menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran yang tidak berguna. Kita tinggal di kampung saja, terjadi masalah dengan orang di kampung kita, kita tidak bisa pikir bahwa yang penting kita jaga doa dan habis cerita. Tidak bisa. Umat Islam tidak seperti itu. Pada saat mereka menguasai daerah itu setelah masa Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Daud, kemudian mereka membuat kerusakan. Justru mereka banyak membunuh para anbiya. Kita dapatkan dalam sejarah Bani Israel itu membunuh para nabi mereka. Kita disuruh, jadi Aqsa itu betul-betul tidak boleh ada yang menguasainya kecuali adalah umat Islam. Karena sunnah Nabi kami boleh pergi kapan saja sesuka hati kami ke 3 masjid ini. Tapi ternyata hari ini Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang jamaah Jumat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran kisah tentang Bani Israel? Tidak ada kisah yang lebih banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali adalah kisah tentang Bani Israel. Kita dapatkan mulai dari awal Al-Baqarah sampai bahkan surat utuh seperti surat Thaha, Allah banyak bercerita tentang masalah Bani Israel. Dan kita tahu bahwa kisah di dalam Al-Quran itu adalah diceritakan bukan asatirul awwalin, bukan cerita zaman dulu yang tidak ada maksud dan tujuannya, tapi diceritakan oleh Allah tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang Nabi Muhammad tidak tahu. Bahkan tak lain adalah supaya untuk menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kisah yang banyak di dalam Al-Quran tidak berguna bagi kita hari ini, maka kebanyakan Al-Quran itu sia-sia. Dan mustahil Al-Quran itu diturunkan Allah sia-sia. 70% Al-Quran itu kisah, cerita, dan 70% masalah cerita adalah tentang Bani Israel. Mustahil Allah menyebutkan sesuatu di dalam Al-Quran yang tidak berguna. Zaman dulu itu kisah zaman dulu, apa gunanya untuk kita zaman sekarang? Kalau seandainya sejarah tidak berulang, maka kisah zaman dulu tidak perlu lagi masa sekarang. Karena sejarah tidak berulang. Kira-kira yang terjadi zaman na terjadi lamino hanale, menyahanale hana perleh apa zaman. Tapi kalau seandainya sejarah dulu boleh terjadi lagi zaman sekarang dan nanti, maka kisah itu berguna, maka cerita itu berguna. Dan Allah kisahkan banyak cerita dalam Al-Quran tak lain adalah karena sejarah manusia itu berputar balik. At-tadawul nudawilu, kata Allah, kami putar balik dia, berulang lagi. Masanya saja yang berbeda, tetapi kejadian boleh jadi akan sama lagi.
Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah kisahkan ternyata banyak kisah dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Ya. Hari ini kita tahu sendiri, abad ini kita tahu sendiri tentang masalah Bani Israel, bagaimana kejadiannya di dalam sejarah. Bagaimana kejadian di dalam sejarah Allah sebutkan. Dan hari ini kita dapatkan ternyata umat Nabi Muhammad akan banyak hidup mereka dengan Bani Israel. Mulai dari awal sejarah Islam, Nabi Muhammad pertama sekali ingin membangun sebuah negara dan ingin menetapkan sebuah kekuasaan Islam di muka bumi ini, pertama sekali berhadapan dengan Bani Israel, orang Yahudi di Madinah. Ini sudah menjadi dari awal isyarat bahwa kehidupan umat Nabi Muhammad itu tidak akan terlepas daripada gejolak yang akan terjadi dengan Bani Israel atau dengan orang Yahudi. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka oleh sebab itulah sungguh besar hikmah Allah ceritakan tentang Bani Israel dalam Al-Quran, karena kita akan dapat banyak pelajaran bagaimana kejadian dalam sejarah, bagaimana Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Bani Israel, menyelesaikan permasalahan hidup dan membela Islam pada saat Bani Israel memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Bagaimana kemudian Nabi menyelesaikan masalah. Begitu juga dalam sejarah. Ini menjadi pedoman bagi kita. Hari ini, abad ini, masalah besar umat Islam, di samping masalah intern, masalah pribadi, masalah masing-masing setiap negara, ada masalah umat Islam juga dengan Bani Israel hari ini di Palestina, dalam abad ini. Yang kita tidak boleh memicingkan mata tentang masalah ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas beliau sebutkan, man lam yahtam bi amril muslim bi amril mu'min falaysa minhum. Barang siapa yang tidak begitu peduli, tidak peduli dengan perkara orang-orang muslim, orang mukmin, maka dia adalah bukan daripada mereka. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wa sahar, kata Nabi. Bahwa perumpamaan rasa cinta dan kasih sayang, wa ta'atuf, dan juga rasa empati di kalangan orang-orang mukmin itu, kata Nabi, masalul jasadil wahid, seperti satu jasad. Andai kata seandainya ada satu daripada anggota tubuh ini merasa sakit, maka seluruhnya akan merasa sakit. Seluruhnya akan merasa sakit dan tidak bisa tidur malam. Begitulah umpama kita pada saat ada umat Nabi Muhammad, pada saat saudara kita Muslim banyak di Timur Tengah, Libya, Palestina, Yaman, masalahnya banyak, masalahnya besar yang dihadapi umat Islam. Maka kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, berada di Aceh, berada di Indonesia, berada di penjuru mana saja, kita tidak boleh memicingkan mata untuk tidak peduli tidak peduli terhadap itu. Masalah umat Islam itu adalah masalah kita bersama, dan itu adalah pedoman dan juga petunjuk dalam agama kita. Kalau ada orang yang ingin bilang bahwa masalah Palestina, masalah negeri Yaman, masalah negeri Libya itu adalah urusan mereka pribadi-pribadi, itu orang nasionalis, orang yang berpikir tanah sendiri, enggak ada urusan dengan tanah orang lain. Itu adalah orang yang egois, tidak peduli masalah saudaranya, yang peduli dengan dirinya sendiri. Kita tinggal di kampung saja, terjadi masalah dengan orang di kampung kita, kita tidak bisa pikir bahwa yang penting tak jaga doa dan kabeh cerita. Tidak bisa. Umat Islam tidak seperti itu. Ihtimam bi amril muslim, selalu peduli terhadap perkara umat Islam ini, maka itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian penting daripada agama kita. Lalu ada yang sering bertanya bahwa apa hubungannya masalah Palestina dengan kita? Masalah Palestina itu adalah masalah iman kita. Itu masalah akidah kita juga. Ketika difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, sejak dari awal surat Al-Isra, Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, membawa nabinya, hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Nabi Muhammad dalam mukjizat diberikan oleh Allah adalah Isra Mi'raj beliau. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada Isra dan Mi'raj, dua macam perjalanan. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Kita imani semua itu. Pertanyaannya, kalau seandainya memang Isra Mi'raj itu intinya adalah ke langit, ke Sidratul Muntaha, bisa saja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Untuk apa harus ke Masjidil Aqsa? Kan tembak laju dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Apalagi kalau Allah mengetahui, ya, kalau nanti toh Ka'bah kita bukan ke Aqsa di akhirnya tapi ke Masjidil Haram, langsung tembak saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Inilah ikatan, ya. Inilah ikatan, ya. Dan inilah hubungannya, bahwa, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah tidak bisa dipisah. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah dua tempat suci, ya. Dan juga dengan Masjid Nabawi, tiga tempat suci yang Nabi suruh kita untuk banyak mengunjungi tiga masjid ini. Tusyaddur rihal, yang kita berusaha terus menerus untuk terus kita kunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Hari ini kita bisa kunjungi, kalau bukan karena wabah, kapan saja kita mau boleh pergi ke Masjidil Haram. Kapan saja kalau mau kita boleh pergi ke Masjid Nabawi. Kapan saja boleh pergi ke Masjid Aqsa? Enggak. Hanjir berangkau aja Masjid Aqsa. Pasti payah lagi izin ba Israel ile. Menyaibi izin di stempel ba dro na baru je aja. Menyahan hanjir. Kita enggak sembarangan boleh masuk Masjid Aqsa. Kenapa? Dalam kekuasaan Israel. Sunnah Nabi kami menyuruh kami untuk sering pergi ke Masjid Aqsa. Hanjir berangkau, nyo urusan kamu. Kita tidak mampu menjalankan sunnah karena Israel menguasai tempat itu. Maka sunnah, ya, sunnah kita disuruh. Jadi Aqsa itu betul-betul tidak boleh ada yang menguasainya kecuali adalah umat Islam. Karena sunnah Nabi kami boleh pergi kapan saja sesuka hati kami ke tiga masjid ini. Tapi ternyata hari ini Masjid Aqsa itu tidak dalam genggaman umat Islam, tetapi dalam genggaman orang Yahudi. Makanya saudara kita muslimin di Quds hari ini, kenapa mereka sangat marah ketika mereka tidak diizinkan pada bulan Ramadan kemarin untuk pergi solat merayakan dan bahkan untuk mendapatkan sebuah fadilah utama daripada bulan Ramadan di Masjidil Aqsa. Saudara kita muslimin di Quds semua marah. Mereka demon, ya, bahkan mereka sampai terjadi kericuhan dengan tentara-tentara Israel, polisi di sana. Karena ini adalah masjid kami, ini adalah sunnah Nabi kami untuk suruh supaya kami terus tidak boleh sepi Masjid Aqsa ini daripada orang yang beribadah di dalamnya. Oleh sebab itulah kemudian muncul pada hari ini yang kita tahu, ya, terjadi peperangan terakhir yang baru, gencatan senjata tadi malam. Tak lain adalah karena apa? Karena kita Masjidil Aqsa wa ma haulahu, ya, dan haulah itu yaitu sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Imam Tabari menyebutkan bahwa apa makna Masjidil Aqsa dan sekelilingnya diberkahi oleh Allah? Artinya adalah bahwa diberikan, ya, berkah dalam berupa tanaman, hasil panen yang baik dan bagus di sekelilingnya. Imam Qurtubi menyebutkan bahwa diberkahi sekelilingnya Masjid Aqsa itu apa? Sekelilingnya berarti seluruh areal Palestina dan juga negeri Syam. Maknanya apa? Di situ adalah, ya, Allah berkahi dengan banyaknya para anbiya diutus. Kemudian diberkahi dengan apa? Diberkahi dengan banyaknya para orang-orang soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya. Banyaknya orang-orang baik di sekitar itu. Hari ini justru bangsa terkeji, orang-orang yang berbuat keji, yang enggak beriman kepada Allah, justru itu yang paling banyak di sekitar Masjidil Haram. Apakah ini menodai keberkahan yang telah diberikan oleh Allah? Ya, mereka telah menodai keberkahan tanah ini, ya. Maka tanah ini adalah Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah tanah umat Islam. Yang ketika Islam berkuasa di daerah itu, ya,
Justru semua agama itu mereka bebas beribadah di tempat itu. Ada orang Yahudi dulu di situ, tapi di bawah kekuasaan Islam sejak Amirul Mukminin, kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada orang Kristen yang beriman, yang mereka mengamalkan ajaran mereka, boleh di dalam kekuasaan Islam. Semua boleh. Tapi hari ini pada saat orang Yahudi berkuasa, orang Islam enggak boleh masuk ke tempat mereka. Orang Yahudi enggak boleh, orang Kristen enggak boleh masuk ke tempat mereka. Tahu tidak kita bahwa wakaf orang Kristen di daerah Palestina, di daerah Quds, bahkan gereja mereka yang tertua dan yang paling mulia menurut mereka, itu kuncinya dipegang oleh umat Islam sampai hari ini. Wakaf orang Kristen di Palestina itu dikelola oleh orang Islam demi kemaslahatan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka percaya bahwa umat Islam itu amanah. Sedangkan sesama mereka saja mereka enggak berani memberikan kunci ini. Kenapa? Orang Kristen itu banyak sektenya yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa ricuh, tapi umat Islam tidak. Umat Islam amanah. Jadi nazir wakaf orang Kristen justru umat Islam. Itulah gemilangnya Islam di Palestina. Hanya dengan dikuasai oleh umat Islam lah maka negara itu akan aman, tempat itu akan aman. Maka itu kewajiban kita selaku umat Islam. Tempat yang diberkahi oleh Allah, tanah yang mulia yang diberkahi oleh Allah, itu adalah tanah kita. Dan kita peduli terhadap mereka, bukan campur tangan terhadap negara orang, bukan. Tapi itu adalah merupakan kewajiban kita, ihtimam bi amril muslimin, untuk kita peduli dengan urusan daripada umat Islam. Itu adalah tuntutan sunnah Nabi. Dan bahkan disuruh kita kalau bisa selalu pergi ke Masjidil Aqsa seperti kita pergi ke Masjidil Haram. Tapi hari ini enggak. Tam lumpur macam susah tajak gini. Menunjukkan bahawa ini betul-betul masalah umat yang harus kita selesaikan bersama. Dan ini adalah bagian daripada iman kita, akidah kita, betapa bahawa apa saja yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia, di Yaman juga khususnya, banyak kelaparan terjadi di sana. Semua kita harus bahu-membahu peduli terhadap sesama kita umat Islam. Sekali lagi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan umat Islam dalam masalah kasih sayang dan cinta mereka, wa ta'atufihim, dan juga rasa empati sesama mereka, itu adalah kamasalil jasadil wahid, seperti satu jasad adanya. Idza ishtaka min udhun, kalau ada satu daripada anggota tubuh yang merasa sakit, maka semuanya akan merasa sakit pula. Ini adalah tuntutan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, di akhir daripada khutbah yang singkat ini, kami sampaikan bahawa Allah telah memutuskan kepada Bani Israel sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat keempat, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi Allah telah menakdirkan, ditetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Allah telah menakdirkan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan itu telah terjadi. Yang pertama telah terjadi pada saat mereka menguasai daerah itu setelah masa Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Daud. Kemudian mereka membuat kerusakan. Justru mereka banyak membunuh para anbiya. Kita dapatkan dalam sejarah Bani Israel itu membunuh para nabi mereka. Nabi Yahya itu dibunuh. Nabi Yahya meninggal mati karena dibunuh. Sampai Nabi ada yang mati karena terbunuh oleh Bani Israel. Iya. Bayangkan bagaimana bejat dan jahatnya mereka. Ustaz, jangan bilang Bani Israel, orang itu tidak baik, karena Bani Israel itu kan anak daripada Nabi Yakub. Allah sendiri katakan di sini bahwa kami putuskan bagi Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi Bani Israel membuat kerusakan, Allah cerita sendiri, mereka yang membuat kerusakan di muka bumi, bukan Yahudi, tapi Bani Israel. Allah sebutkan di sini, kita membenci atas kerusakan yang mereka buat. Iya. Karena Allah katakan demikian adanya. Maka Allah sebutkan itu telah terjadi pada saat dulu dalam sejarah Nebukadnezar.
Kemudian Allah utus pada saat mereka membuat kerusakan, diutuslah Raja Nebukadnezar pada saat itu untuk supaya mereka akhirnya dicerai-beraikan, ditaklukkan, ya. Kemudian apabila datang masa yang kedua kali, Allah sebutkan 2 kali. Sehingga para ulama tafsir ada yang menyebutkan 2 kali ini sudah terjadi atau belum. Ada banyak para ulama tafsir dulu menyebutkan sudah terjadi kedua-dua kali. Berarti kalau sudah 2 kali tidak ada lagi yang ketiga. Ada ulama tafsir seperti Syekh Sya'rawi menyebutkan bahwa yang pertama sudah, yang kedua belum. Yang kedua boleh jadi saat ini, kata beliau. Yang kedua boleh jadi abad ini. Mereka kembali membuat kerusakan di muka bumi dan khususnya ada di daerah Palestina tersebut. Lalu apa yang terjadi Allah sebutkan dalam ayat yang selanjutnya, karena waktu yang singkat kami singkat saja, yaitu pada ayat yang ke-8 Allah sebutkan, asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Fa in udtum udna, kata Allah, kalau seandainya kalian hai Bani Israel kembali lagi membuat kerusakan, udna, maka kami akan kembalikan hamba-hamba kami juga yang akan mengalahkan kalian. Ini terus terjadi. Fa in udtum, kalau balik berbuat kerusakan, udna, kami akan kembalikan hamba-hamba kami yang akan mengalahkan kalian. Begini terus terjadi dalam sejarah. Kapan mereka membuat kerusakan, maka akan ada hamba Allah yang mampu menaklukkan mereka, memberikan pelajaran bagi mereka. Terus terjadi dalam sejarah, dan mungkin hari ini seperti itu. Itulah kenapa hari ini umat Islam saudara kita di Palestina, betapapun mereka sulit hidup saat ini, terjepit hidup mereka, sedikit jumlah mereka, tapi mereka kukuh, kuat dan kokoh, yakin akan firman Allah ini. Kalau mereka membuat kerusakan, Allah akan membalas akan kerusakan yang mereka buat. Kita pasti akan menang. Itulah keimanan mereka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita yakin Allah pasti akan menolong hambanya. Siapa? Yaitu mereka yang beriman dengan Allah dengan benar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak, ya, orang-orang yang sedikit itu mampu mengalahkan orang-orang yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah dia kunci umat Islam. Mereka tidak perlu banyak, tapi perlu kepada orang yang sedikit tapi beriman penuh kepada Allah dan mereka sabar. Baik, dah kira kita nyawa apa ni, tak apa tanya dia. Yang penting sabar syaram tua. Kemudian iman kepada Allah. Itu kunci kemenangan umat Islam sejak Nabi berperang dalam perang Badar sampai perang orang Israel melawan orang Mesir dulu pada tahun 73. Orang Mesir jumlah sedikit, persenjataan mereka tidak kuat. Orang Israel banyak, persenjataan mereka kuat, tapi kalah orang Israel. Kenapa? Karena perang terjadi pada tanggal 10 bulan Ramadan. Lam bulan puasa, orang Mesir gemu perang, ge tengah ge puasa gemu perang. Persenjataan sedikit. Mana lebih banyak harus bersabar, saat berpuasa atau tidak berpuasa? Tengah puasa. Tapi pada saat itu mereka menang. Makanya setiap 10 Ramadan orang Mesir merayakan hari menang terhadap orang-orang Yahudi. Sekian, mudah-mudahan berguna. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وانصر إخوان المسلمين في ليبيا وانصر إخوان المسلمين في يمن وانصر إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مجري السحاب اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وحد كلمات المسلمين واجبر كسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة